Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ani Bindrayani, SPD MPD, selaku mentor orientasi P3K dan teman-teman rekan sejawat orientasi P3K. Di hari ini saya akan mempresentasikan seminar orientasi P3K tahun 2024 angkatan 63 sampai 67. Yang pertama adalah perkenalan. Saya Khairus Amin, SPD, NIP 1994 04 26 2023 21 1005. Tempat tanggal lahir Grobogan 26 April 1994 dan beralamat di Jalan Ketileng Indah, Blok M 193, Sendang Mulyo, Tembalang. Dan jabatan saya adalah guru ahli pertama mata pelajaran matematika dengan mentor Ibu Ani Bindrayani, SPD MPD, dan unit kerja saya ada di SMA Negeri 9 Semarang. Dari laporan orientasi, yang pertama ada daftar isi terdiri dari 5 hal, antara lain pendahuluan yang berisi nanti ada latar belakang, kemudian masuk serta tujuan kegiatan orientasi. Untuk yang kedua adalah visi misi, kemudian SOTK, struktur organisasi dan tata kerja, serta manajemen kepegawaian. Kemudian bab 3 dan nilai dan etika OPD meliputi Renstra atau rencana strategis, SOTK OPD dan tupoksi P3K di OPD. Dan bab 4 adalah RHK, rencana hasil kerja tahunan, serta penutupnya meliputi simpulan dan manfaat. Untuk latar belakang daripada orientasi ini adalah untuk memastikan kesiapan dari guru dalam hal ini serta kompetensi dari pegawai. Kemudian membangun semangat kerjasama dan kolaborasi antar P3K agar lebih solid dalam bekerja. Untuk maksud daripada kegiatan ini adalah pengenalan tugas dan fungsi atau tupoksi ASN serta pengenalan nilai dan etika instansi. Untuk tujuannya yaitu memahami program orientasi dan mengenal nilai serta etika, serta mampu untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan hasil orientasi dalam dunia kerja. Untuk waktunya, agenda 1 dilaksanakan tanggal 18 sampai dengan 20 November 2024 yang sifatnya daring atau full e-learning di SMA Negeri 9 Semarang dengan Zoom meeting. Kemudian untuk agenda 2 mulai tanggal 21 sampai 28 November 2024, kegiatannya adalah mentoring secara luring dengan kita di SMA Negeri 14 Semarang tempatnya. Selanjutnya adalah nilai dan etika. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai visi pembangunan Jawa Tengah untuk 2025 sampai 2045, yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Dan untuk misi daripada pembangunan Jawa Tengah tahun 2025-2045 ada transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, serta yang ketujuh adalah sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. 8. Berkesinambungan pembangunan. Kemudian untuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.
Selanjutnya untuk nilai dan etika OPD, dalam hal ini SMA Negeri 9 Semarang yang mempunyai jargon atau branding Jawara, di mana visinya adalah terwujudnya pelajar Pancasila yang jujur, agamis, wirausaha, adaptif, responsibel, dan memelihara lingkungan yang asri. Kemudian untuk misi di breakdown dalam 9 poin, antara lain pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian pelajar yang berkebinekaan global, pelajar yang berjiwa gotong royong, pelajar yang mandiri, pelajar yang bernalar kritis, pelajar yang jujur, pelajar yang berjiwa wirausaha, kemudian pelajar yang adaptif, mampu beradaptasi dan responsibel, jadi cepat tanggap. Kemudian yang ke-9 adalah pelajar yang memelihara lingkungan yang asri, tentunya biar sekolahnya nyaman. Kemudian program strategisnya antara lain yang bisa kami sampaikan ada beberapa, yaitu ada bulan bahasa yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya, ada kewirausahaan seperti pembuatan pupuk dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan Expo kampus dari kampus sekitar di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Kemudian ada gerakan literasi sekolah serta kemah penguatan karakter dan lain-lain. Untuk struktur dari OPD SMA Negeri 9 Semarang sebagai berikut. Dan untuk rencana hasil kerja yang diintervensi ada 4 poin. Yang pertama, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Dan yang kedua, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk yang ketiga, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Dan yang keempat adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian hasil daripada RHK atau rencana hasil kerja yang poin pertama, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, antara lain terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada KOSP, di mana ada aspek kuantitas meliputi tingkat kontribusinya dalam penyusunan dokumen KOSP tersebut. Kemudian kualitas antara lain tingkat kehadiran di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, jadi tingkat kehadiran di dalam kelas targetnya adalah 100%. Kemudian untuk target daripada kuantitasnya 2 dokumen, karena untuk tahun ini saya mengajar di 2 tingkat, yaitu untuk tingkat kelas 10 dan kelas 12. Untuk pelajaran di kelas 10-nya adalah matematika umum, yang kelas 12-nya adalah untuk matematika lanjut, seperti itu. Kemudian kegiatan dan tahapan antara lain menyusun rencana pembelajaran yang meliputi ATP dan modul, kemudian menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum, dan mengevaluasi hasil belajar serta memberikan penugasan. Untuk output kegiatannya, semua materi yang tercakup kemudian memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk penerapan nilai berakhlaknya antara lain ada berorientasi di pelayanan, yaitu menyampaikan materi secara objektif dan adil. Kemudian untuk nilai kompetennya adalah mengajar dengan metode yang terstruktur dan efektif. Selanjutnya untuk poin kedua, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Deskripsinya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan lokakarya, kemudian seminar seperti itu, dengan kuantitasnya adalah 4 dokumen, 4 kali mengikuti seminar atau lokakarya. Kemudian tingkat kesesuaian adalah kualitasnya 100% dan dalam waktu 6 bulan. Kemudian mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi melalui webinar.
kemudian yang diadakan oleh komunitas baik kombel di PMM ataupun yang di luar PMM. Ya, kemudian untuk untuk nilai loyalnya adalah berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan tersebut, dan outputnya kita mendapat sertifikat dari pelatihan. Kemudian untuk poin ketiga, ini terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, antara lain yaitu dengan meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Ya, jadi dokumennya sebanyak 2 karena 2 tingkat yang kami ampu. Kemudian kami juga menyusun metode pembelajaran yang berfokus pada keteraturan suasana kelas, kemudian tetap mengajukan pertanyaan untuk menstimulus kegiatan seperti diskusi dan lain-lain juga tetap jalan, tapi kelasnya tetap teratur seperti itu. Dimana berorientasi pelayanannya adalah memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Untuk yang poin keempat, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dalam hal ini adalah meningkatnya kinerja melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas, dan dalam hal ini kami sebagai wali kelas untuk kelas 10, 11 seperti itu. Dan dimensi untuk nilainya antara lain harmonis, ini bertanggung jawab untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman antara peserta didik, guru, dan juga kerjasama kolaboratif dengan orang tua peserta didik. Untuk penutup, simpulan daripada kegiatan orientasi dan seminar kami adalah mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, serta mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu berakhlak, yang poinnya adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kemudian manfaat. Daripada kegiatan ini adalah saling bekerja sama dan kolaboratif antara teman-teman P3K, kemudian menambah pengalaman belajar yang menyenangkan. Kita bisa di SMA Negeri 14 Semarang, kemudian kita bisa mengenal lingkungan sekolah kita, kemudian visi misi dan struktur organisasi yang ada di OPD masing-masing, dan menambah pengetahuan tentang lingkungan pemerintah. Untuk selanjutnya, terima kasih. Mungkin ada sedikit pantun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau ibu. Mohon izin bertanya, nggih. Saya Novita Wulandari. Tadi saya melihat di RHK yang ketiga, nggih Pak. Di situ tadi ada tahapannya yaitu menyusun metode pembelajaran yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Kebetulan sama nggak yang dipilih tadi, keteraturan suasana kelas. Nah, saya minta inspirasi, contohnya seperti apa untuk yang berfokus pada keteraturan suasana kelas seperti itu. Minta penjelasan. Ya. Terima kasih. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Novita. Jadi untuk RHK praktik pembelajaran guru yang mengambil poin berfokus pada keteraturan suasana kelas, ya, ini kemarin sudah sempat saya disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nur Taufik Saleh, dan di dalam persiapan kami juga menyiapkan antara lain lembar LKPD tentunya dengan materi PowerPoint, kemudian juga ada lembar asesmen untuk siswa. Jadi mungkin yang biasa kita lakukan, tapi tambahannya adalah bagaimana kita lebih dalam actionnya itu betul-betul mengkondisikan kelas terlebih dahulu sebelum kita mulai. Kemudian dalam hal kondisi kelas ini kita buat senyaman mungkin, jadi tidak ada siswa yang merasa misal terbebani, kemudian merasa keberatan. Jadi kita juga harus bisa untuk memposisikan diri sebagai siswa, bagaimana biar
anak-anak ini teratur begitu nggih. Jadi keteraturan suasana kelas itu memiliki fungsi agar kita mengajarnya juga nyaman, anak-anak juga teratur, tetapi juga memiliki ini kemarin cerita pengalaman sedikit mungkin nggih. Jadi waktu supervisi memang kelas saya itu teratur, sangat teratur ya, karena dikondisikan seperti itu dengan metode yang sudah dibuat. Tapi mungkin ada sedikit kekurangannya adalah malah berbanding terbalik dengan keaktifan. Jadi semakin kita mencoba untuk mengatur suasana kelasnya, ternyata keaktifannya mungkin juga berkurang seperti itu. Kalau yang biasanya kita anak-anak diskusi kemudian sambil ke kelompok satu ke kelompok yang lain ya. Kalau di keteraturan suasana kelas kan mungkin kita hanya berfokus di kelompok-kelompok tertentu yang sudah dibuat. Jadi tidak bisa anak-anak mobil dari kelompok satu ingin tanya ke kelompok yang lain, seperti itu kita batasi. Jadi kekurangannya adalah aktivitas yang mungkin bisa meningkatkan khususnya anak-anak yang punya ini gaya belajar yang kinestetik ya, harus bergerak, itu yang mungkin agak terbatas seperti itu. Itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan kepada Ibu Novita. Ya, terima kasih jawabannya Pak Fairuz. Mungkin bisa menginspirasi nih Pak. Bu Ani. Saya tanya Pak Fairuz, kita kan mengikuti orientasi P3K itu juga untuk memahami kewajiban P3K. Nah, itu di kewajiban P3K itu ada menyimpan rahasia jabatan. Nah, ini sejauh mana pemahaman Pak Fairuz terkait menyimpan rahasia jabatan? Contohnya kayak Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Ani. Untuk poin menyimpan rahasia jabatan ini sepengetahuan saya ya, karena di OPD masing-masing itu pasti mempunyai, ibaratnya kalau orang berumah tangga mempunyai urusan dapur masing-masing yang mungkin tidak sama dengan OPD yang lain. Jadi pasti setiap OPD mempunyai hal tersebut. Kami sebagai ASN, artinya kalau hal yang sifatnya privat hanya boleh diketahui oleh instansi kami, jadi tidak mungkin kami menceritakan kepada orang di luar instansi. Jadi semacam menjaga mungkin nama baik, atau mungkin menjaga beberapa hal yang mungkin menjadi, misal koki adalah resepnya. Nah, kemudian untuk hal-hal yang sifatnya mungkin umum seperti itu Bu, seperti prestasi siswa atau apa yang mungkin bisa kita up atau kita upload misalkan di media sosial seperti itu, jadi boleh kita lakukan. Jadi sepengetahuan saya untuk menjaga kerahasiaan yang ada di instansi itu memang harus dilakukan ya, jadi biar kita tidak salah dalam melangkah seperti itu. Sepengetahuan saya itu, mungkin Ibu misalkan ada yang masih kurang mungkin bisa ditambahi atau teman-teman juga. terima kasih Pak Fairuz. Adakah pertanyaan yang lain untuk teman-teman? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Semoga presentasi ini membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.